Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutkan pembahasan ilmu waris kita. Ya, pembahasan kita kali ini adalah tentang al-khunsa al-muskil. Jadi khunsa itu adalah orang yang berkelamin ganda, muskil itu yang sulit dideteksi atau janggal karena tidak diketahui dia statusnya lelaki atau perempuan. Sebenarnya dalam fikih tidak hanya membahas kewarisan, tapi dalam berbagai masalah hukum juga khunsa muskil ini menjadi pembahasan yang agak rumit, seperti bagaimana dia harus sholat, apakah cenderung ke perempuan atau ke lelaki, dan seterusnya. Dalam fikih dibahas hukum bagaimana khunsa itu apakah dihukumi lelaki atau perempuan. Di sini yang nomor 1 dihukumi lelaki, jadi khunsa muskil dihukumi lelaki ketika mengeluarkan air kencing atau sperma dari kelamin lelakinya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia kencing mengeluarkan sperma atau head dari kelamin perempuannya, berarti dia dihukumi perempuan. Begitu. Nah, sekarang yang jadi masalah ketika kencing itu keluar dari dua kelaminnya, jadi punya dua kelamin ganda tapi keluar kencing bersamaan. Nah, itu dihukumi keluar yang lebih dulu. Jadi mana kencing yang keluar lebih dulu dari kelaminnya. Kalau kelaminnya lelaki berarti dia dihukumi lelaki. Kalau keluarnya duluan dari kelamin perempuannya berarti dia dihukumi perempuan. Jadi menghukumi laki perempuannya melalui lebih dulu keluar kencingnya dari kelamin mana. Kemudian yang ketiga, ketika sama, keluar kencing itu sama, tidak ada yang dahulu, maka yang ketiga untuk mengetahui hukum lelaki perempuannya adalah kecondongan hasratnya. Jadi kalau dia hasratnya condong ke wanita, berarti dia dihukumi lelaki. Sebaliknya kalau condongnya dia ke lelaki, berarti dia wanita, dihukumi wanita. Nah, terus sekarang yang repot semuanya sama. Jadi kencing dari dua kelaminnya sama, hasratnya dengan lelaki dan perempuan sama. Nah, yang terakhir adalah kita cari mana yang lebih dominan. Jadi hasratnya itu dominan ke perempuan atau ke lelaki. Kalau hasratnya dominan ke perempuan berarti dia dihukumi laki-laki. Dan sebaliknya. Jadi begitu cara menghukumi status gender dari khunsa muskil. Terus kita lanjut bagaimana tentang hukum warisnya. Nah, di sini langsung saja, khunsa muskil itu ada beberapa cara yang agak rumit dan berbeda dengan waris seperti biasa. Cara penyelesaiannya yang pertama dilakukan penyelesaian dua tahap, jadi dua tahap penghitungan. Tahap yang pertama adalah mengandaikannya sebagai lelaki. Jadi nanti kalau dianggap lelaki bagaimana. Kemudian yang tahap kedua mengandaikannya sebagai perempuan. Nah, jadi dari dua pengandaian nanti hasilnya berapa kita gabungkan. Nah, ini nomor 2, membandingkan kedua asal masalah. Jadi asal masalah dari pengandaian laki-laki dan asal masalah dari pengandaian perempuan nanti kita gabungkan. Caranya begini. Kita cari KPK berapa bilangan titik temu dari keduanya. Masing-masing asal masalah dikalikan bilangan tertentu. Bilangan tertentunya kita cari sendiri. Intinya bagaimana agar hasilnya bisa sama. Jadi asal masalahnya itu kita kalikan berapa, yang hasilnya ini masih bilangan tertentu itu pula dikalikan kepada saham masing-masing. Nah, dikalikan saham masing-masing. Langsung kita masuk pada contoh. Zaud. Nah, Zaud bagiannya 1/4. Terus Ibnu anak laki-laki ada 2. Kemudian ini ada al-walad al-khunsa adalah anak yang gendernya 2 tadi, yang punya kelamin ganda tadi. Jadi anak yang punya kelamin ganda ini kebetulan ini anaknya mayit. Jadi ini kita statuskan, kita andaikan laki-laki dulu. Kita andaikan laki-laki berarti dia sama dengan ibnun, mendapat asobah bin nafsi. Nah, kita cari
asal masalahnya 4. Ini asal masalahnya kita taruh di atas, kemudian Zaud sahamnya mendapat 1, terus sisanya 3. 3 ini kita bagi rata, kebetulan ini ibnunnya ada 3, kan walad hunsanya kita andaikan laki-laki. Nah, udah begini. Nah, paham ya? Kita lanjut, sekarang kita andaikan perempuan. Nah, Zaud sama 1/4, kemudian ibnun asobah sama tetap. Lah, walad hunsa ini kita anggap bintun, berarti kita andaikan perempuan berarti kita anggap bintun. Kalau bintun mendapat asobah bil ghair sebab ada ibnun, dia mendapat asobah bil ghair. Terus asal masalahnya 4 sama, Zaud bagiannya 1 dan sisa 3. 3 ini kita bagi, nah ini terjadi pecahan ini. Jadi 3 ini kita bagi 5 orang berarti, karena yang ibnun dianggap punya 2 kepala, 1 orang punya 2 kepala, jadi dianggap ini ibnunnya ada 4 dan hunsanya ini dianggap bintun jadi 1. Jadi ini menjadi pecah, maka semuanya kita kali, nanti kita kali 5. Nah ini karena untuk mengutuhkan. Jadi 5 ini dari mana? 5 ini ya dari ini. Jumlahnya ibnun dan walad hunsa ini. Ini teorinya sudah dulu pernah tentang tasihul masail, mengutuhkan asal masalah. Sudah 5, berarti ini juga semuanya kita kalikan 5. 1 kali 5, 5, 3 kali 5. Nah ini ya 3 kalinya. Jadi 15 ini dibagi 5 dulu. Jadi 15 ini dibagi 5. 15 dibagi 5. 3, lah nanti 3 kali 4. Ibnunya kan ini dianggap 4 kepala. 3 kali 4, 12. Udah ketemu ya. Terus sisanya terakhir yang walad 3. Ini pakai konsep lidzakari mislu hadil unsayain. Udah selesai. Terus kemudian menggabungkan saham. Jadi yang pertama asal masalahnya dulu kita gabungkan. Oh ini yang totalnya 20. Nah 4 ini adalah dari ini, asal masalah yang diandaikan lelaki ini, atau diambilkan dari ini ya sama. Kemudian 20-nya ya ini, diambil dari ini juga bisa karena sama. Nah ini asal masalahnya kita taruh di sini sama-sama. Kemudian nah mengapa dikali 5? Coba nanti kita jelaskan. Nah ini mengapa dikali 1? Karena biar hasilnya sama. Kita cari KPK berapa bilangan titik temu dari keduanya. Jadi 4 dengan 20 ini kita kalikan berapa yang punya hasil perkaliannya sama. Ya, kita lanjutkan. Berarti nanti yang laki-laki ini semuanya dikali 5. Nah, ini 1 ini dari sini. Jadi ini 1 ini kita tarik ke sini nanti dikali 5. Terus 2 ini nanti juga begitu. Ini 1 tarik ke sini. Nah ini semuanya kali 5 kali 5 kali 5. Dah begitu. Nah 20. Terus yang di sini juga sama, 5, 12. Terus ini 3. Kita tarik ke sini. Kemudian semuanya dikali 1. Semuanya dikali 1. Dah ketemu. Setelah itu, nah kita cari saham terkecil. Saham terkecil. Ini di sini 5, di sini 5, berarti saham terkecilnya 5. Ini di sini 10, 12, berarti saham terkecilnya berapa? Saham terkecilnya 10. Ini yang di sini 3 sama 5, berarti saham terkecilnya 3. Kita total semuanya berapa? Dan nanti nah, totalnya adalah 18. Lah, 18 dari 20 kok menjadi 18? Berarti ada sisa berapa? Sisa 2. Sisa 2. Lah, sisa 2 ini menurut ulama kebijakannya ini. Sisa 2 ini disimpan hingga jelas gendernya. Jadi gendernya Husa Musil ini hingga jelas. Kalau umpama nggak jelas-jelas, maka kita pakai konsep ini langsung dibagi rata. Jadi yang 2 ini dibagi rata ke semuanya. Antara Zaud, anak laki-laki, dan Unsa Muskil ini dibagi rata. Atau dibagi sesuai sahamnya. Nah ini. Jadi terserah, bebas. Nah, jadi demikian penyelesaian Hunsa Muskil, semoga bisa dipahami. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.